البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, seperti biasanya hadis yang disepakati distarkan terlebih dahulu, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih. Hadisnya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu mengenai betapa dahsyatnya fitnah dunia. Sampai para ulama mereka terus mengulang-ulang agar orang berhati-hati dengan fitnah dunia. Karena dunia itu bagikan sesuatu yang hijau dan manis. Siapa orang yang tidak tertarik dengan sesuatu yang manis? Siapa orang yang tidak tertarik dengan sesuatu yang hijau? Oleh karena itu peringatan demi peringatan terus. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam memperingatkan kepada kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa inna daral akhirati hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu, dan sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang tidak ada lagi setelahnya kepunahan, imma surga imma neraka. Yang sangat disayangkan adalah orang-orang yang mengejar dunia, mati-matian ngejar dunia, tapi lupa dengan sesuatu yang kekal abadi, yaitu akhirat. Bahkan di antara mereka ada yang banting tulang, peras keringat, bahkan lupa daratan, bahkan lupa lautan demi dunia. Bayangkan itu. Padahal dunia itu kan kita lihat ya seperti ini aja. Hari ini kita lalui, besok berikutnya ada lagi yang lain. Jangan pernah tertipu dengan dunia, barakallahu fiik. Dunia itu hanya sesaat saja. Dunia tidak dua kali. Dunia tidak kekal abadi. Dipermisalkan dunia bagaikan apa? Sarang laba-laba yang sangat rendah dan hina dan mudah diterpa oleh angin. Maksudnya akan sirna dan akan punah semua nanti. Terus bagaimana solusinya? Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Masih kurang percaya? Buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Mungkin manusia banyak berkata-kata, jauhi dunia, fokuslah pada akhirat. Prakteknya justru mereka meninggalkan akhirat, kemudian terfitnah dengan dunia, wa'iyadzubillah. Sampai lupa daratan, sampai gabung dalam tim pasukan anti prakerja. Paham ya? Jadi nggak pernah libur kerja, kerja terus lupa akhirat, kerja terus lupa akhirat. Sehingga apa, barakallahu fiik, ibadahnya, sholatnya terbengkalai. Bahkan terkadang mereka lupa dengan sholat 5 waktu. Na'am barakallahu fiikum. Jangan sampai kita terlena tertipu dengan dunia. Serentak seperti biasanya setorkan barakallahu fiik. Tafadhalu.
Muttafaqun. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Ingat-ingat ya, kejarlah dunia, akhirat terbalik. Paham ya? Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Kejarlah akhirat, dunia akan menyertaimu. Kita lanjutkan barakallahu fiik berikutnya, disimak baik-baik yang punya kitab halaman 248 yang cetakannya Saudi, yang tidak punya didengarkan. Fokus pada pembahasan, tidak ada aktivitas kitab yang lain kecuali pembahasan. Kitab Durusul Lughah campakkan, kitab-kitab yang lain campaknya kecuali kitab yang dikaji, biar fokus faedahnya menyeluruh. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah wa hum firaqun arba'ah, yang mana Murji'ah itu menjadi 4 kelompok. Murji'ah menjadi 4 kelompok. Keempat-empatnya ini keyakinannya sama. Amalan bukan bagian dari keimanan. Itulah parahnya mereka. Faham? Baik itu Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah, atau Murji'ah Asy'ariyah atau yang semisal mereka, itu semuanya empat-empatnya meyakini bahwasanya amalan bukan bagian dari keimanan. Sehingga orang beriman enggak perlu pakai amalan. Allahul musta'an. Salah, parah. Fatal kesalahannya. Kita lihat al-firqatul ula, firqah yang pertama, kelompok yang pertama, al-Jahmiyah. Dikenal dengan Murji'atul Jahmiyah. Siapa itu? Alladzina yarawna annal iman mujarradul ma'rifati fil qalb. Allahul musta'an. Lihat ini. Murji'atul Jahmiyah itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwasanya iman itu cuma semata-mata pengetahuan di dalam hati. Ana ulangi, Murji'atul Jahmiyah meyakini bahwasanya iman itu semata-mata cukup pengetahuan dalam hati. Intinya hatinya tahu cukup, walaupun nggak diucapkan. Paham? Nanti dibedakan loh ya. Walaupun ujung-ujungnya sama, amalan bukan bagian dari keimanan, tapi dirinci dulu. Jadi Murji'atul Jahmiyah mereka berpendapat bahwasanya keimanan itu semata-mata cukup dengan apa tadi? Pengetahuan di dalam hati. Walau lam ya'mal syai'an. Lihat ini. Walaupun tidak mengamalkan sedikit pun. Walau lam ya'taqid, walaupun enggak meyakini. Walau lam yusdiq. Nah, walau lam yasduq, walaupun tidak membenarkan. Walaupun tidak membenarkan, enggak meyakini, enggak mengamalkan, enggak beramal, imannya sempurna. Allahul musta'an. Walau lam yakul syai'an, walaupun enggak mengucapkan sedikit pun. Ucapan la ilaha illallah pun enggak dia ucapkan. Tapi sempurna imannya katanya. Mafhum? Ini namanya apa? Murji'atul Jahmiyah. Meyakini bahwasanya iman itu cukup pengetahuan dalam hati. Dah, enggak diucapkan, enggak diyakini, enggak diamalkan. Allahul musta'an. Kita lihat. Fahuwa mu'minun madama ya'rifi qalbihi. Allahul musta'an. Maka dia mukmin katanya. Selama dia mengetahui dalam hatinya, mukmin. Wa ala hadza yakunu fir'aun mu'minan. Berdasarkan penjelasan ini berarti Fir'aun mukmin. Kenapa? Karena Fir'aun juga mengetahui dalam hatinya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kuasa, Allah Ta'ala itu yang berhak untuk diibadahi, tapi hanya mengetahui saja. Allahul musta'an. Li'annahu ya'rifu anna ma ja'a bihi Musa haqqun. Dikarenakan Fir'aun mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Bahwasanya Fir'aun mengetahui bahwa yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu benar. Walakin yatadhahar bil inkar. Lihat. Akan tetapi dia yatadhahar, tampil bil inkar, dengan pengingkaran. Kenapa kok tampil dengan pengingkaran? Min babil ulu wal istikbar, sombong dan congkak. Fir'aun bukan enggak tahu. Fir'aun tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu benar. Nabi Musa alaihissalam benar. Al-haq yang beliau bawa tahu. Cuman apa? Fir'aun tetap tidak mau beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan. Sombong, congkak.
Wal iyad billah. Kita lihat ayatnya, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dulman wa 'uluwa. Fangdur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka menentang dan mereka yakin diri-diri mereka. Yakin apa? Yakin dengan syariat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Tapi kenapa kok mengingkari mereka? Dulman wa 'uluwa. Karena kedzaliman dan sombong. Lihat, sombong, congkak. Fangdur, maka perhatikanlah kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Bagaimana dahulu hukuman bagi orang-orang yang bikin kerusakan. Fir'aun sampai mengatakan nama ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian maha tinggi, bayangkan. Mengucapkan seperti itu bukan Fir'aun enggak tahu. Fir'aun tahu Allah Taala itu zat yang lebih tinggi, cuman karena sombong. Sombong. Wa illa hatinya meyakini, wastaiqanatha anfusuhum. Diri-diri mereka itu yakin. Allahu musta'an. Kita lihat fa'ala madhhabil jahm wal jabriyah yakunu fir'aun mu'minan, Allahul musta'an. Maka berdasarkan keyakinan Jahmiyah dan Jabriyah berarti Fir'aun mukmin. Kenapa kok bisa Fir'aun dikatakan mukmin? Karena kalau Jahmiyah ini intinya dia mengakui di dalam hati. Intinya apa? Barakallahu fiik, mengakui dalam hati Nabi Musa itu benar dah itu. Walaupun tidak mengamalkan, walaupun tidak beriman. Seperti itu. Perhatikan. Kalau mau nyatat faedah nanti setelah faedah ditulis, setelah ta'lim selesai aku menyalin gitu. Biar enggak bolak-balik. Lihat sini, walau lam yusaddiq, walaupun enggak benarkan tadi. Nah, kita lihat sini. Fa'ala madhhabil jahm wa jabriyah yakunu fir'aun mu'minan li'annahu ya'rifu bil qalb. Lihat ini. Dikarenakan Fir'aun juga mengetahui dengan hatinya. Wa iblis yakunu mu'minan, Allahul musta'an inda haula. Iblis pun mukmin menurut mereka. Li'annahu ya'rif, karena iblis tahu gitu loh. Bal sarraha wa nataqa, bahkan iblis sarraha terang-terangan. Iblis terang-terangan wa nataqa, dan mengucapkan qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, wahai Rabbku, dengan sebab apa engkau menyesatkan aku? Lihat ini. Jadi iblis mengakui Allah Ta'ala Rabb gitu loh. Tadi pengakuan rububiyah ini enggak masuk. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Tidak masukkan orang yang mengakuinya ke dalam agama Islam karena hanya rububiyah saja. Tauhid yang inti yang memasukkan seorang hamba ke dalam Islam, tauhid apa? Yang inti. Tauhid yang mana? Yang inti yang seseorang dikatakan dia muslim mukmin. Rububiyah, al-asma sifat atau uluhiyah? Uluhiyah, jangan terbalik. Kalau rububiyah saja belum masuk. Rububiyah kan meyakini Allah Ta'ala Rabb yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, tapi nyembah kuburan orangnya. Nyembah pohon beringin, nyembah bulan, nyembah bintang, musyrik. Paham? Jadi tauhid yang inti tauhid apa? Al-uluhiyah, ingat-ingat itu. Iblis enggak mukmin ya, enggak muslim karena baru rububiyah saja. Kita lihat. Wa qala, kemudian iblis mengatakan fa bi izzatika, maka demi kemuliaan Engkau ya Allah, lihat, demi kemuliaanmu ya Allah, ngakui. Asbata lillahil izzah, iblis menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat al-izzah. Iblis aja menetapkan loh sifat. Kok Jahmiyah enggak mau gitu loh. Parah nanti kan? Iblis jelas kafir, jelas memang. Tapi iblis masih menetapkan Allah Ta'ala itu punya sifat al-izzah. Tapi Jahmiyah, Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Allahul musta'an, parah. Wa halafa biha, dan iblis bersumpah dengan apa? Dengan menyebut sifat tersebut. Fa bi izzatika. Fayakunu iblis mu'minan ala madhhabi aula, berarti iblis mukmin menurut mereka, versi mereka. Li'annahu ya'rif, karena iblis tahu. Wala yukaffir ahadun ala wajhil ard bihadhi tariqah, maka wala yakfur ahadun ala wajhil ard bihadhi tariqah. Dengan metode seperti ini berarti enggak ada seorang pun yang kafir di muka bumi ini. Mafhum? Dengan keyakinan seperti ini berarti di muka bumi ini enggak ada orang kafir. Kenapa? Orang kafir pun banyak loh yang mengakui.
Islam itu agama yang benar, Rasulullah itu membawa kebenaran, tapi mereka nggak masuk Islam, iya kan? Nggak dikatakan Muslim. Lihat itu. Fahada madhabun batil, ini keyakinan yang batil. Wahada akbahu irja, ini adalah pemahaman Murji'ah yang paling jelek, akbah, paling jelek. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, al-firqatus tsaniyah, kelompok yang kedua. Ini Murji'ah juga tapi yang kedua ini, cuman Murji'ah lain lagi. Alladzina yarawna annal iman huwa mujarradut tasdiq bil qalb. Kalau yang pertama tadi makrifah saja, mengakui saja, mengetahui saja. Kalau sekarang yang kedua ini, alladzina yarawna, yaitu Murji'ah yang mereka berpandangan bahwasanya iman itu cukup semata-mata pembenaran dalam hati. Kalau yang pertama tadi apa? Mengakui dan mengetahui. Intinya tahu dan mengakui, dah selesai. Yang kedua sekarang ini Murji'ah yang kedua meyakini bahwasanya iman mujarradut tasdiq bil qalb, semata-mata cukup dengan pembenaran dengan hati aja. Intinya hatinya benarkan itu. Paham? Yaqulun, seraya mereka berkata la takfil ma'rifah, enggak cukup kalau cuma mengetahui katanya. La budda minat tasdiq bil qalb, tapi harus membenarkan dengan hati. Silahkan mengetahui tapi benarkan dengan hatinya juga. Walau lam yantiq bilisani, walaupun tidak mengucapkan dengan lisannya. Walau lam ya'mal bijawarih, lihat, walaupun tidak beramal dengan anggota badannya, ini syahidnya. Ujung-ujungnya enggak ada amalan, walaupun tidak mengamalkan dengan anggota badannya. Madama musaddiqan biqalbihi billah, selama dia membenarkan dengan hatinya kepada Allah Ta'ala wa bi rasulih, dan membenarkan rasulnya, wa bidinih, dan membenarkan agamanya, fahuwa mu'minun kamilul iman, maka dia mukmin dengan keimanan yang sempurna. Allahul musta'an. Lihat ini. Wa hadza qaulu Asy'ariyah, ini adalah pendapatnya Asy'ariyah, berarti Murji'atul Asy'ariyah. Kalau yang pertama tadi Murji'ah apa? Murji'atul Jahmiyah. Kalau Murji'atul Jahmiyah, iman itu cukup apa? Mengetahui dalam hati, mengetahui dalam hati. Kalau sekarang Murji'atul Asy'ariyah, iman itu enggak cukup mengetahui dalam hati, tapi benarkan juga. Paham? Nah, mafhum? Kalau yang kedua yang Asy'ariyah ini, Murji'atul Asy'ariyah ini, iman itu adalah membenarkan dalam hati. Intinya hatinya benarkan, walaupun enggak ngamalkan, walaupun enggak ucapkan, imannya sempurna. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa man wafaqahum min ulama'il kalam, ini adalah pendapat Asy'ariyah dan orang-orang yang mencocoki mereka dari kalangan para ulama ahlul kalam. Ahlul kalam itu ahli filsafat. Paham ya? Biasanya kalau orang-orang punya tetangga atau saudara kuliah jurusan filsafat, tuh hati-hati. Paham ya? Kalau di sini ada IAIN, semacam universitas IAIN itu ada jurusan filsafat situ. Paham ya? Nah, jangan pernah ikut belajar filsafat. Bahaya. Bikin kepala pening, kepala pusing, bayangnya sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Satu contoh aja, tapi jangan antum ikutin. Mereka-mereka ahlu kalam membayangkan dan mempertanyakan dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa. Jangan dibayangkan loh ya, ini sekedar contoh perbuatan mereka yang sangat licik dan juga sangat tidak bagus, sangat jelek. Membayangkan perkara yang tidak pernah dibahas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Bayangkan, mikir, Allah musta'an. Makanya ahli kalam itu jarang sekali yang menerima dalil. Seringnya mainnya logika. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Ilmu kalam itu bagaimana ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam. Ilmu filsafat namanya. Faham? Nah, barakallahu fiik. Nah, contohnya apa? Contohnya yang sudah kita lewati berkali-kali. Gelas putih, gelas bening itu diisi air bening. Air putih masih air bening. Kemudian pena atau pensil ditancapkan. Kok nampaknya bengkok ya? Iya enggak? Biasanya nampaknya bengkok kan? Kenapa kok bisa bengkok itu? Dibahas oleh mereka. Barang kayak gitu dibahas. Kenapa bisa bengkok ya? Kalau dicabut lurus, taruh lagi kok bengkok ya? Kata mereka itu pembiasan namanya. Pembiasan. Anak juga tahu apa pembiasan.
Itu ilmu-ilmu fisika, ilmu biologi itu masuk itu semuanya. Yang jelas kalau kita perhatikan, dipikir-pikir lagi, kenapa ya kok bisa bengkok? Kenapa kok kayak gini? Itu sebenarnya kalau dilihat memang kurang kerjaan, kan? Paham ya? Kurang kerjaan, kurang apa? Barakallahu fiik. Kurang akal bahkan. Karena perkara seperti itu nggak perlu dipahami itu loh. Paham ya? Nah, lebih baik penanya tadi dicabut, dah. Kalau airnya bersih minum selesai. Iya kan? Daripada mikirkan perkara yang tidak perlu dipikirkan. Kemudian contoh yang lain, orang ketika makan, dia ngambil sendoknya dipakai untuk ngambil nasi sama lauk, dimasukkan ke mulut, itu dibahas sebenarnya siapa yang ngangkat sendok itu. Nah, jangan mikirkan loh ya, bahaya nanti, stres sendiri nanti, ngurung di kamar 40 hari keluar ngaku Imam Mahdi. Allahu musta'an. Kalau kita perhatikan itu nggak perlu dibahas, ya jelas kita kan yang gerakkan sendok kita. Kata mereka sebenarnya siapa yang gerakkan sendok itu? Bayangkan itu. Kata mereka kekuatan dari dalam tubuh yang akhirnya kekuatan itu keluar, nyambung ke tangan, bergeraklah tangan sehingga sendok pun ikut bergerak. Allah mustahil, panjang lebar nggak ada apa? Nggak ada ujungnya. Itu namanya ilmu yang bagaimana? Tawilud dail qalilu an-nail. Tawilu ad-dail qalilu an-nail. Ekornya panjang tapi hasilnya sedikit. Paham? Ekornya panjang, sebutan gini tapi hasilnya cuma sedikit. Yang tahu pun nggak membuat dia masuk surga, yang tidak tahu juga nggak bikin masuk neraka, itu loh. Paham? Nah, jangan pernah belajar ilmu kalam itu sahabat. Bahaya. Nah, kita lihat sini. Fal iman indahu mujarradu tasdiq bil qalb. Versi Murji'ah yang kedua ini, Murji'atul Asy'ariyah. Maka iman menurut mereka adalah semata-mata pembenaran dengan hati. Yang pertama, Murji'atul Jahmiyah meyakini bahwasanya iman itu cukup pengetahuan di dalam hati. Kalau yang kedua, Murji'atul Asy'ariyah meyakini bahwasanya yang namanya iman itu cukup pembenaran dengan hati. Nanti anak tanya nggak boleh gagal paham. Tinggal antum bagaimana cara meringkas yang disampaikan. Kalau anak udah tunjukkan tadi kan, ambil intinya, yang panjang nggak usah, selesai. Karena semua ucapan anak-anak antum tulis nggak akan nyampe. Ambil intinya, tek dah. Apa intinya? Murji'atul yang pertama ini. Apa intinya Murji'ah yang kedua? Dah. Paham? Murji'ah yang ketiga sekarang. Atau ibatus salisatu, kelompok yang ketiga. Murji'ah juga ini. Dikenal dengan Murji'atul Karramiyah. Kita lihat. Alladzina yaqulun innal iman mujarradul qaul. Kalau yang ketiga ini, Murji'atul Karramiyah ini meyakini dan mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan qaul, suara diucapkan la ilaha illallah, dah cukup. Walaupun enggak meyakini di dalam hatinya, walaupun dia tidak mengamalkan dengan anggota badannya. Ini seperti imannya siapa? Orang-orang munafik. Iya kan? Orang-orang munafik itu kan menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Mafhum? Karena ulang lagi yang ketiga ini Murji'atul Karramiyah namanya. Murji'atul Al-Karramiyah. Meyakini bahwasanya iman cukup dengan qaul, suara. Garis miring ucapan. Mafhum? Diucapkan aja la ilaha illallah, selesai. Kita lanjutin lagi. Walau lam ya'taqid biqalbihi, walaupun hatinya enggak meyakini, bayangkan parah kan? Bal idza nataqa bilisanih, bahkan apabila sudah mengucapkan dengan lisannya fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Semata-mata ucapan la ilaha illallah, walaupun hatinya enggak meyakini, tapi diucapkan dengan lisannya mukmin katanya. Walau lam ya'taqid biqalbihi, walaupun tidak meyakini dengan hatinya, Allah musta'an ya ini. Wa hadza qaul Karramiyah, ini adalah pendapat Al-Karramiyah. Wa atsba'u Muhammad bin Karram, ini adalah pengikut-pengikutnya Muhammad bin Karram. Jadi Al-Karramiyah dalam kurung pengikutnya Muhammad bin Karram. Biar antum enggak bingung, Karramiyah ini sebagai mana ya? Al-Karramiyah itu kelompok sesat, pengikutnya Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram. Alladzi sayati dzikruhu, yang akan datang penyebutannya nanti. Jadi nanti sebutkan semua penyebutan kelompok sesat, siapa pemimpinnya. Mafhum? Jadi kita sudah ngambil berapa Murji'ah? 3. Ana ulangi sekali lagi. Murji'atul Jahmiyah meyakini bahwasanya iman cukup pengetahuan di dalam hati. Yang kedua,
Murji'atul Asy'ariyah meyakini bahwasanya iman cukup dibenarkan dengan hati. Yang ketiga, Murji'atul Karramiyah meyakini bahwasanya keimanan cukup diucapkan dengan lisan. Paham? Mafhum Fudail? Cukup diucapkan dengan apa? Lisan. Walaupun hatinya enggak meyakini, walaupun orangnya enggak beramal, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allahul musta'an, lihat itu. Yang keempat, al-firqatur rabi'atu minal murji'ah, kelompok yang keempat dari Murji'ah. Ini Murji'ah apa namanya? Murji'atul fuqaha. Yang keempat namanya apa? Murji'atul fuqaha. Pengikut-pengikutnya kebanyakannya mazhabnya Hanafiyah. Sehingga Murji'atul fuqaha dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Dinisbahkan kepada siapa? Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? An-Nu'man bin Sabit. An-Nu'man bin Sabit. Paham ya? Nu'man bin Sabit itu namanya Abu Hanifah. Paham? Jadi yang keempat yang akan kita baca ini Murji'atul fuqaha. Bagaimana keyakinannya kita baca? Alladzina yaqulun, yaitu mereka-mereka yang mengatakan innal iman huwa tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan. Sudah bagus. Sudah bagus, tapi yang ketiga, amal bil jawarih fa hadza laisa minal iman. Parahnya di sini. Ana ulangi. Murji'atul fuqaha adalah kelompok yang meyakini bahwasanya iman itu cukup dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, enggak perlu amalan. Paham? Masih keliru atau tidak? Masih keliru. Amalannya mana? Amalannya, gitu loh. Intinya kan amalan itu kan intinya. Kita lihat, amal bil jawarih, adapun mengamalkan dengan anggota badan, fa hadza laisa minal iman. Maka ini bukan termasuk bagian dari keimanan. Mafhum? Wa innama huwa syartun lil iman. Tapi itu hanya syarat. Syarat keimanan itu beramal gitu loh. Kita katakan bukan hanya syarat, termasuk rukun daripada iman, amalan. Definisi iman. Ingat-ingat, definisi iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah apa Bang Zaki? Ada 5 poin definisi iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, apa? Diurutkan Bang, biar enak Bang. Diucapkan dengan lisan, nutkun bilisan, dihafalkan ya. 5 poin yang berisikan tentang definisi iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, nutkun bilisan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Dihafalkan ini. Nutkun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Latihan ngafal Arabnya. Paham ya? Nah, kalau antum belum paham, belum bisa menghafal Indonesianya, Arabnya yang dihafal. Paham? Nah, caranya gitu. Wah, Indonesia sulit Ustaz, Arabnya dihafal. Nah, caranya gitu memang. Kalau antum Arabnya dihafal, tinggal menghafal Indonesianya. Iya kan? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. 5 poin dihafalkan. Ingat-ingat. Nanti anak tanya lagi nanti. Paham ya? Nah, pastikan setiap daras taklim diupdate ulang, diulang-ulang lagi. Paham ya? Diperbarui memorinya. Paham ya? Nah, jangan lama-lama loadingnya, habis waktunya nanti. Paham soalnya ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Kata beliau di sini, kata Syekh Shalih Fauzan, au mukammilun iman, kata mereka iman itu enggak perlu amalan. Lah terus amalan itu adalah syarat untuk iman, syarat tok. Syarat keimanan itu adalah beramal, tapi enggak harus katanya. Kalau Ahlus Sunnah harus. Ahlus Sunnah apa? Harus beramal. Kalau ini Murji'atul fuqaha, amalan itu memang, tapi syarat tok. Syaratnya iman sempurna itu amalan itu. Lah terus kalau enggak beramal bagaimana? Tetap beriman gitu. Allah musta'an. Kita lihat ini.
Walaysa huwa fin haqiqatil iman. Menurut mereka bahwasanya amalan itu bukan termasuk hakikat keimanan. Wa haula yuqalu lahum murji'atul fuqaha. Ini di garis itu. Dan mereka-mereka ini dikenal dengan murji'atul fuqaha. Berarti ada berapa totalnya? 4. Li'anna alaihi katsirun minal Hanafiyah. Dikarenakan kebanyakannya yang berpendapat demikian adalah pengikutnya Abu Hanifah. Jadi kalau murji'atul fuqaha itu pengikutnya Abu Hanifah Hanafiyah. Mafhum? Nah, apa keyakinan dari keyakinannya? Iman itu cukup dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan. Amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Allah musta'an seperti itu. Kita lihat, hadza madhhabuhum, inilah keyakinan mereka. Annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Wa ammal a'mal, adapun amalan-amalan fala tadkhul fi haqiqatul iman, maka enggak masuk dalam hakikat keimanan. Ini parah ini. Paham? Ini parah. Kesimpulannya barakallahu fiik, 4 murji'ah tersebut semuanya kompak. Apa kompak? Sepakat amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Parah, rusak atau salah ini Abdullah? Sudah rusak, parah dan apa? Fatal gitu loh. Soal ini. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Ada 4 murji'ah. Nah, adapun sambungannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.